Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan, dimanapun kalian berada. Sesi selanjutnya materi pesantren Ramadan berkenaan dengan sholat berjamaah. Bapak Kepala MTSN 2, seluruh warga MTSN 2 Pesisir Selatan yang kita hormati, bersyukur kita kepada Allah. Salam dan salawat buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kejahiliahan kepada alam kecerdasan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setelah kalian selesai mendengarkan materi berkenaan dengan sholat berjamaah, diharapkan nanti kalian bisa memahami sholat fardu berjamaah, kemudian mengetahui bagaimana pelaksanaan sholat fardu berjamaah, menyebutkan pengertian sholat berjamaah beserta dalil hukum sholat berjamaah, menyebutkan ketentuan sholat berjamaah, menyebutkan hikmah sholat berjamaah, dan mempraktekkan bagaimana sholat berjamaah. Pada edisi pertama ini kita akan menyelesaikan beberapa poin dan besok dilanjutkan dengan sesi selanjutnya. Pengertian sholat berjamaah. Kata jamaah berarti berkumpul. Sholat berjamaah dari sisi bahasa artinya sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh lebih dari satu orang. Sedangkan menurut syara, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Satu di antaranya bertindak sebagai imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Sholat berjamaah dapat dilakukan paling sedikit oleh dua orang dan dapat dilaksanakan di rumah, dilaksanakan di surau, di masjid, dilaksanakan di sekolah, dan lain-lain tempatnya. Tempat yang paling utama dalam melaksanakan sholat jamaah, terutama sholat fardu, adalah di masjid. Yang konotasinya masjid itu adalah sebuah tempat beribadah yang dibangun terpisah dengan bangunan utama. Itu masjid. Sementara musalla adalah tempat yang dibangun, yang dibuat, yang dispesifikasikan dalam ruangan rumah, dalam sebuah pojok rumah yang ditempati dan bangunan itu tidak terpisah. Itu musalla. Demikian juga sholat berjamaah. Yang paling utama itu dilaksanakan di masjid. Makin banyak jumlah jamaah, makin tinggi nilai keutamaannya. Sholat
seseorang bersama dengan orang lainnya lebih daripada sholat sendiri. Sholat seseorang bersama dua orang lebih baik daripada sholat seseorang bersama satu orang. Jika jemaah itu lebih banyak pesertanya, maka jemaah itu lebih disenangi Allah. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya begini: sholat berjamaah melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Sehingga sholat berjamaah sangat bermanfaat, sangat besar manfaatnya, karena di samping dapat mempererat persaudaraan, juga dapat menambah syariat, menambah siarnya Islam. Sholat berjamaah juga mempunyai derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian. Apa dalil yang mendasari? Pertama, surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatu jama'ati afdalu minas salatil farzi bisab'i wa isrina darajat. Muttafaqun alaih. Solat berjamaah itu lebih afdal dari solat sendirian 27 derajat. Apa hukum solat jamaah bagi laki-laki? Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan dimanapun kalian berada, hukum sholat jamaah menurut sebagian ulama adalah fardu ain. Sebagian lain berpendapat fardu kifayah, dan sebagian lain ada yang berpendapat sunat muakkad, sunat yang dikuatkan atau sunat yang dianjurkan. Sementara pendapat yang terakhir dianggap sebagai pendapat yang paling kuat, kecuali sholat Jumat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin arba'atan abda ma'lukun au imra'atun au sobiyun au maridun. Yang artinya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali budak, hamba sahaya, anak-anak kecil, orang yang dalam keadaan sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Peserta pesantren Ramadan rahimakumullah, maka sholat 5 waktu di masjid lebih baik bagi seorang laki-laki daripada sholat jamaah di rumah, kecuali sholat sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sholatlah kamu di rumah masing-masing. Sesungguhnya sebaik-baik solat itu adalah solat seseorang di rumahnya, kecuali solat 5 waktu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana hukumnya dengan solat berjamaah bagi perempuan? Bagi perempuan, terutama bagi yang masih muda, lebih baik solat di rumah daripada di masjid, karena lebih aman bagi mereka. Akan tetapi, jika nilai keamanan itu sudah diakui standarnya,
merasa kampung negara itu sudah dinyatakan aman, maka tidak ada masalah kiranya yang perempuan melaksanakan sholat sunnah, sholat berjamaah di masjid. Konotasi ini di negara kita Republik Indonesia, sholat berjamaah bagi kaum perempuan sudah membudaya karena dianggap sebagai sebuah negara yang sudah aman dari nilai-nilai keamanan fisik. Ketentuan dalam sholat berjamaah. 1. Syarat menjadi imam. Yang menjadi imam dijelaskan dalam hadis berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya yang lebih berhak menjadi imam dalam suatu kaum ialah 1 yang terpandai dalam membaca kitabullah. Kalau dalam membaca mereka sama, maka yang terpandai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau dalam hal mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah. Dan kalau sama-sama hijrah, maka yang dituakan terlebih dahulu. Kata Abi bin Sayyid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mereka bertiga hendaklah mereka jadikan satu imam. Salah seorang di antara mereka yang paling patut di antara mereka menjadi imam ialah mereka yang paling fasih bacaannya. Hadis riwayat Muslim. Adapun syarat menjadi imam salat berjamaah, 1, lebih banyak mengerti dan paham masalah ibadah. Yang kedua, lebih banyak hafal surat-surat Al-Quran. Yang ketiga, lebih fasih dan baik dalam membaca bacaan sholat. Kemudian yang keempat, lebih diseniorkan. Yang kelima, lebih tidak mengikuti gerakan sholat orang lain. Yang kemudian yang terakhir, laki-laki. Tetapi jika semua makmum adalah wanita, maka imam dibolehkan perempuan. Apa yang menjadi ketentuan menjadi imam? Antara lain sebagai berikut. Laki-laki, perempuan, dan banci boleh menjadi makmum kepada laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Orang dewasa boleh menjadi makmum kepada anak yang sudah mumayyiz atau hampir dewasa. Hamba sahaya boleh makmum kepada mereka yang sudah merdeka atau sebaliknya. Maka laki-laki tidak boleh menjadi makmum kepada banci atau perempuan. Banci tidak boleh makmum kepada perempuan. Seorang yang sedang makmum kepada orang lain tidak boleh dijadikan imam. Kemudian selanjutnya, tidak boleh makmum kepada orang yang diketahui bahwa sholatnya tidak sah atau batal. Contoh, tidak boleh makmum kepada orang yang berhadas. Apa yang menjadi syarat seorang imam? 1. Jika imam batal, maka seseorang makmum maju ke depan menggantikan imam. Jika imam lupa jumlah rakaat atau salah gerakan sholat, makmum mengingatkan dengan membaca subhanallah. Membaca subhanallah sampai 3 kali dengan suara yang dapat didengar imam. Makmum dapat melihat atau dapat mendengarkan imam. Makmum berada di belakang imam. Makmum berada di belakang imam. Kemudian mengerjakan ibadah sholat yang sama dengan imam. Jika datang terlambat, maka makmum akan menjadi masbuk
yang boleh mengikuti imam sama seperti makmum lainnya. Namun setelah imam salam, masbuk menambah jumlah rakaat yang tertinggal. Jika berhasil sesuai dengan mendapatkan ruku bersama imam walaupun sebentar, maka masbuk mendapatkan 1 rakaat. Jika masbuk adalah makmum pertama, maka masbuk menepuk pundak imam untuk mengajak sholat berjamaah. Susunan saf. Nana kami, dimanapun engkau berada, peserta pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan yang kami banggakan. Susunan saf dalam berjamaah itu sangat menentukan. Satu, posisi makmum bila 1 orang berada di sebelah kanan imam, agak mundur sedikit. Bila datang 1 orang, maka orang ini berdiri di samping kiri makmum pertama. Dan dalam pada itu ada 2 kemungkinan yang mesti dilakukan. Pertama, imam bergeser agak ke depan untuk memberikan ruang untuk sujud kepada kedua makmum dan mengambil posisi yang sama. Kedua, makmum pertama mundur ke belakang sejauh ruang untuk sujud bagi makmum kedua. Bagi makmum yang kedua. Jadi keduanya berdiri di belakang imam secara sentris pula. Bila datang lagi makmum ketiga, maka dia mengambil posisi di sebelah kanan barisan, yaitu sebelah kanan makmum pertama. Bila datang lagi makmum keempat, maka mengambil posisi di sebelah kiri saf dan sebelah kiri makmum kedua. Begitu seterusnya, sehingga posisi imam selalu berada di tengah-tengah makmum. Kemudian, jika jamaah terdiri dari beberapa saf, ada laki-laki dan perempuan, maka pengaturan safnya adalah di belakang imam saf laki-laki dewasa, kemudian saf anak laki-laki, kemudian saf anak perempuan, lalu saf perempuan dewasa. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan yang kami banggakan. Bagaimana dengan masbuk? Orang-orang yang terlambat datang mengikuti imam. Masbuk artinya tertinggal dari imam. Masbuk artinya tertinggal dari imam, yaitu orang yang mengikuti sholat berjamaah tetapi tidak sempat mengikuti sejak imam melakukan takbiratul ihram. Bagaimana caranya? Cara makmum mengikuti imam yang tertinggal adalah dengan mengerjakan gerakan sebagaimana yang sedang digerakkan oleh imam. Jika makmum masih sempat mendapati imam belum ruku atau sedang ruku dan ia dapat melaksanakan ruku dengan sempurna, maka makmum tadi terhitung mengikuti jamaah 1 rakaat dengan sempurna, maka makmum tadi terhitung mengikuti jamaah 1 rakaat. Atau hendaknya berusaha membaca surat Al-Fatihah walaupun 1 ayat sebelum ruku. Jika imam selesai sholat, sedangkan makmum masih kurang bilangan rakaatnya, maka makmum menambah kekurangan rakaatnya setelah imam mengucapkan salam. Anak-anak kami, dimanapun kalian berada, peserta pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan yang kami banggakan. Menurut hadis riwayat Abu Daud, jika salah seorang di antara kamu datang untuk melaksanakan sewaktu kami sujud, maka sujudlah. Jangan kamu hitung. Yang demikian itu 1 rakaat. Siapa yang mendapatkan ruku beserta imam, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat.
Tetapi jika kalian mendapatkan sujud, maka ikuti saja sujud itu. Menghargai mereka yang sudah melaksanakan sujud. Hadis riwayat Abu Daud. Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan di saat kita melaksanakan sholat jamaah. Satu, meluruskan saf dan merapatkannya. Kategori saf rapat dan lurus itu, mata tumit di kaki harus sejajar lurus dari kiri sampai ke kanan. Sementara kedua bahu bersenggolan, tidak ada rongga angin yang bisa keluar dari kedua sisi bahu tersebut. Yang kedua, mengisi saf terdepan bila masih kosong. Yang ketiga, bila dilakukan hanya oleh 2 orang, maka posisi makmum adalah di sebelah kanan atau agak mundur sedikit. Kemudian selanjutnya, imam mengeraskan suara takbir, tasmi' dan salam. Imam mengeraskan bacaan Fatihah, surat atau ayat pada rakaat pertama dan kedua dalam salat jahiriyah. Kemudian surat yang dibaca hendaklah tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Hal ini karena masing-masing jamaah mempunyai kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Apa hikmah dari sholat jamaah? Suatu hari seorang laki-laki buta mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang penuntun guna pergi ke masjid." Pertanyaannya ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi memohon keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberi keringanan kepada lelaki buta itu untuk sholat di rumahnya. Namun saat laki-laki buta itu berbalik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lalu bertanya, "Apakah engkau mendengarkan azan?" Laki-laki itu menjawab, "Iya ya Rasul, saya mendengarkannya." "Kalau begitu, penuhilah seruan tersebut," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 255. Anak-anak kami peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Kisah di atas memberikan gambaran betapa menegakkan sholat berjamaah di masjid adalah kewajiban bagi seorang muslim. Menurut As-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimallahu anhu, kisah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu dalam sahihnya menunjukkan hukum wajib sholat berjamaah bagi penyandang kebutaan manakala ia tidak uzur. Riwayat itu pun mengandung isi pendalihan bahwa sholat berjamaah tersebut wajib ditunaikan di masjid. Sebab hadis tersebut tidak memaksudkan semata-mata sholat berjamaah, tetapi menekankan pula pelaksanaan di masjid. Dalam riwayat lain yang semakna disebutkan dari Abdullah bin Ammar bin Qais rahimallahu an, yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ummi Maktum sang muazin, ia berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata kasiratul hawarimi wa siba'in." Faqala an-nabi, "Atasma'u hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, fa hayya hal."
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya di kota Madinah banyak binatang berbisa, banyak binatang buas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kalau engkau mendengarkan seruan hayyalas shalah, hayyalal falah, maka bersegeralah penuhi seruan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 553. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan di mana saja kalian berada, manfaat sholat berjamaah. Banyak keutamaan dan manfaat yang bisa diperoleh ketika seseorang menunaikan sholat berjamaah. Ada keutamaan yang diperoleh di dunia, dan juga ada keutamaan atau manfaat yang bisa diperoleh nanti di akhirat. Di antara keutamaan atau manfaat dari sholat berjamaah antara lain, pertama, Allah akan lipat gandakan pahala sholat berjamaah sampai 20 derajat. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat munafik. Karena di antara sifat orang munafik itu adalah bermalas-malas dalam sholat. Hal ini tertera dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal muttaqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri sholat untuk berdiri sholat dengan malas. Mereka bermaksud untuk ria dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Anak-anak kami, peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Yang ketiga, menjadi sebab diampuni dosa oleh Allah. Yang keempat, mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia. Sholat berjamaah mengajarkan disiplin seseorang makmum, senantiasa gerakan imam berada di belakang, gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan, melatih disiplin dalam kehidupan seseorang, menghilangkan ego, perbedaan, dengan penuh kerendahan hati, patuh, taat kepada pimpinan atau imam. Kemudian yang kelima, tumbuhnya persaudaraan, saling kasih, saling sayang, dan persamaan. Anak kami peserta pesantren Ramadan MTSN 2 Pesisir Selatan rahimakumullah. Materi yang berkenaan dengan kaifiat sholat berjamaah, kemudian pengertian hukum tentang sholat berjamaah, ketentuan sholat berjamaah, lalu hikmah sholat berjamaah, dan bagaimana mempraktekkan sholat berjamaah nanti. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.